Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aura Oktava NIM 2101116000018. Selanjutnya ada Inasio Imelda Dewi Bilkisti NIM 2101116000029. Selanjutnya ada Intan Ayu Salsabila NIM 2101116000035. Selanjutnya ada Kenzulfana Fisaula NIM 2101116000018. Selanjutnya ada Rizky Riza Hanaya NIM 2101116000116. Selanjutnya ada Rosita Purnamasari NIM 2101116000005. Selanjutnya ada Yohana Ayu Putri Lelo NIM 2101116000065. Ini akan mempresentasikan asal-usul sosial dan sejarah konseling. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asal-usul sosial dan sejarah konseling dan psikoterapi. Konseling adalah bentuk dukungan emosional dan pembelajaran pribadi yang telah berkembang dalam masyarakat industri barat dan dapat dianggap sebagai praktik penyembuhan yang berasal dari budaya barat. Meskipun konseling dan psikoterapi hanya tersedia secara luas bagi orang-orang dalam konteks itu, selama paruh kedua abad ke-20, asal-usul mereka dapat kembali ditelusuri pada awal abad ke-18, yang dalam banyak hal dapat dianggap sebagai titik balik utama dalam cara orang berpikir tentang hal-hal dan menjalani kehidupan mereka. Baik, selanjutnya munculnya psikoterapi. Ketika kita melihat kelahiran profesi psikiatri dan membandingkannya dengan apa yang terjadi sebelum permulaan abad ke-19, kita dapat melihat bahwa 1. Masalah hidup, emosional, dan perilaku menjadi medis. 2. Di sana muncul perdagangan kegilaan, keterlibatan kekuasaan pasar dalam pengembangan layanan. 3. Di sana muncul perdagangan kegilaan, keterlibatan kekuasaan dalam pengembangan layanan. 4. Layanan yang tersedia dikendalikan oleh pria dan digunakan untuk menindas wanita. 5. Sains menggantikan agama sebagai kerangka utama untuk memahami kegilaan. Bentuk paling awal dari psikoterapi, hipnosis, dan analisis kejiwaan. Hipnosis adalah sebuah fenomena yang sangat menarik bagi profesi medis Eropa di abad ke-19. Selama tahun 1880-an, para psikiater Prancis yang berpengaruh seperti Charcot dan Janet mulai bereksperimen dengan hipnosis sebagai sarana untuk mengobati pasien yang histeris. Baik, untuk selanjutnya, ada dua aspek teknik hipnosis sebagai konsep utama dalam konseling kontemporer dan psikoterapi, yakni yang pertama, mereka menegaskan pentingnya hubungan antara dokter dan pasien. Selanjutnya yang kedua, mereka berpendapat bahwa alasan mengapa hipnosis membantu pasien adalah bahwa itu memberikan akses ke area pikiran yang tidak dapat diakses selama kesadaran normal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai psikoterapi dalam konteks budaya. Munculnya psikoterapi telah didorong oleh kekuatan budaya yang kuat dan peristiwa sejarah dalam masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Kemudian mengikuti jalur globalisasi dan memantapkan dirinya dalam pengaturan budaya lainnya. Tema utama budaya yang telah mendorong perkembangan sejarah psikoterapi dalam masyarakat barat antara lain meningkatnya individualisme dalam masyarakat modern yang disertai dengan erosi cara hidup kolektif atau komunal. Untuk individu, rasa fragmentasi dalam rasa diri mereka, tekanan pada individu untuk bertindak rasional dan mengendalikan emosi mereka, penggantian sistem spiritual atau keagamaan untuk memaknai hidup dengan model-model ilmiah. Selanjutnya, peningkatan penekanan pada solusi medis untuk masalah sosial dan pribadi. Yang terakhir, pertumbuhan konsumerisme sebagai sumber makna dan identitas sebagai respon terhadap kapitalis tekanan ekonomi untuk memperluas pasar.
Materi selanjutnya mengenai munculnya konseling. Konseling muncul pada tahun 1940. Salah satu bukti publik di mana munculnya konseling adalah Carl Rogers dalam menghadapi tantangan profesi medis terhadap gagasan bahwa siapapun yang tidak memiliki pelatihan layanan medis bisa menyebut dirinya seorang psikoterapis, mulai menggunakan istilah konseling dan psikoterapi untuk menggambarkan pendekatannya. Selanjutnya saya akan memberikan sejumlah faktor yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan, yaitu yang pertama, keberhasilan layanan konseling awal. Kedua, konseling memenuhi peran penting dalam masyarakat. Ketiga, agen konseling umumnya berlokasi di dalam komunitas yang mereka layani. Keempat, ada semangat kewirausahaan di banyak konselor. Kelima, ribuan orang yang bekerja dalam profesi pengasuhan telah menerima pelatihan keterampilan konseling. Keenam, konseling adalah kegiatan yang sangat beragam. Ketujuh, keabsahan konseling tidak pernah bergantung pada bukti penelitian atau inisiatif kebijakan pemerintah. Kedelapan, konseling secara teratur menerima publisitas di media profesi, perawatan, dan masyarakat. Pengetahuan interdisipliner dalam teori dan praktik konseling. Terdapat 5 bidang utama pengetahuan yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan konselor dan profesional berkelanjutan perkembangan. Yang pertama ada filsafat, yang kedua psikologi, yang ketiga ilmu biologi, yang keempat ilmu sosial, dan yang kelima ITAS. Pengetahuan tersebut bertujuan untuk menyorot beberapa topik yang lebih relevan dan mengeksplorasi implikasinya bagi teori dan praktik konseling. Akan melanjutkan presentasi dengan materi yaitu relevansi untuk konseling studi filsafat adalah disiplin akademis asli. Filsafat adalah original disiplin ilmu. Para filsuf memeriksa yang mendasari asumsi menginformasikan setiap dan semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada pengertian bahwa ide filosofis implisit mendukung segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita lakukan. Menggambarkan dan menganalisis pandangan dunia dan epistemologi atau kepercayaan tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan sejati merupakan tugas inti filsafat. Kemungkinan untuk mengidentifikasikan beberapa bidang filosofi yang relevan dengan konselor ada beberapa, yakni yang pertama filsafat Yunani klasik, yang kedua filosofi pencerahan, selanjutnya fenomenologi, lalu kritikus modernitas, ada etika dan filsafat moral, ada filsafat ilmu, dan juga tradisi filosofi non-barat. Materi selanjutnya mengenai konseling filosofis sebagai bentuk praktik terapeutik. Asal-usul konseling filosofis umumnya dikaitkan dengan filsuf Jerman Georg Achenbach yang membuka praktik konseling filosofis pertama di Bergisch-Gladbach dekat Koloni pada tahun 1981. Dan pada tahun 1982 terbentuklah Asosiasi Jerman untuk Praktek Filsafat. Di tahun 1984 terdapat beberapa mahasiswa Amsterdam yang tertarik untuk menerapkan filsafat di konseling, sehingga mereka berupaya pada pembukaan Hotel de Philosophe atau The Philosopher Hotel di Amsterdam pada tahun 1988. Dan pada tahun 1989 terbentuklah Asosiasi Belanda untuk Praktek Filosofis. Perkembangan filsafat konseling sendiri telah didukung oleh publikasi teks-teks kuno seperti Lahav dan Davenza Tilmans, Schuster, dan Reup, serta sejumlah program pelatihan dan situs web konferensi. Salah satu strategi utama yang digunakan oleh konselor filosofis adalah mendorong klien untuk mengeksplorasi asumsi yang mendasari mereka tentang dunia. Dan strategi tambahan dapat digambarkan sebagai proses masuk ke dalam dialog. Salah satu tujuan dialog adalah untuk menunjukkan bahwa selalu ada perbedaan cara memandang suatu isu atau masalah yang ada. Kemudian, psikologi sebagai disiplin dasar untuk teori konseling dan berlatih. Tautan yang kuat antara konseling dan psikologi terdapat bidang penting penelitian psikologis dan praktik
yang jarang dirujuk dalam literatur konseling atau konselor program pelatihan. Antara lain, yang pertama, psikologi perkembangan kontemporer, yang kedua, psikologi kepribadian, dan yang terakhir, psikologi kerja. Baik, selanjutnya, ilmu saraf dan neurobiologi interpersonal. Pemahaman fungsi otak semakin penting bagi para terapis, baik sebagai sarana untuk memiliki perspektif yang lebih kaya dan lebih holistik pada orang itu, dan sebagai sumber gagasan mengenai strategi terapeutik tertentu bagi klien, dengan jenis masalah yang tertentu. Penerapan ilmu saraf dalam terapi dimulai dengan pemahaman beberapa aspek dasar dari fungsi otak. Ilmu saraf penting karena kemungkinan dan kecenderungan tertentu terproses ke dalam struktur fisik manusia. Neurobiologi bertindak sebagai pengingat bahwa klien dan penasehat adalah entitas yang terwujudkan serta entitas kognitif dan bahasa. Selanjutnya adalah pengalaman meminum obat antidepresi. Riset terhadap pengalaman klien tentang penggunaan obat antidepresi berfungsi sebagai pengingat bahwa dampak dari proses biologis atau seperti mengubah proses kimiawi otak melalui pengobatan pada perilaku manusia biasanya dibentuk oleh sifat orang itu dengan peristiwa biologis. Kekuatan dari jenis-jenis reaksi terhadap penggunaan antidepresi ini begitu signifikan, sehingga Ankarberg dan Van Valkenstorm pada tahun 2008 berpendapat bahwa meresepkan antidepresi hendaknya dianggap sebagai intervensi psikologis dan bukan obat farmasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alra. Kemudian selanjutnya yaitu ada peran agama. Menurut sejarah, konseling dan psikoterapi dapat dianggap sebagai adaptasi dari berbagai praktik yang telah ada selama ratusan tahun dalam komunitas agama. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada kebangkitan kepentingan dalam relevansi untuk menolak konsep dan teknik dari tradisi spiritual yang berbeda. Dinyatakan melalui literatur yang berkembang tentang implikasi psikoterapi, pengampunan, kasih sayang, perhatian, yoga, dan doa. Selanjutnya saya akan memberikan sejumlah faktor yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan, yaitu yang pertama, keberhasilan layanan konseling awal. Kedua, konseling memenuhi peran penting dalam masyarakat. Ketiga, agen konseling umumnya berlokasi di dalam komunitas yang mereka layani. Keempat, ada semangat kewirausahaan di banyak konselor. Kelima, ribuan orang yang bekerja dalam profesi pengasuhan telah menerima pelatihan keterampilan konseling. Keenam, konseling adalah kegiatan yang sangat beragam. Ketujuh, keabsahan konseling tidak pernah bergantung pada bukti penelitian atau inisiatif kebijakan pemerintah. Kedelapan, konseling secara teratur menerima publisitas di media profesi, perawatan, dan masyarakat. Dan materi terakhir mengenai pentingnya perspektif antardisiplin. Konseling perlu memiliki basis interdisipliner karena sebagai suatu profesi itu berkomitmen untuk menghormati keragaman pengalaman, dan pembimbing berkomitmen untuk bekerja dengan masalah apapun yang ingin dibicarakan oleh klien atau si konseli. Pada saat yang bersamaan, perlu diakui bahwa mempertahankan orientasi interdisipliner merupakan tantangan besar bagi profesi konseling. Kehidupan akademis kontemporer sangat teratur dalam hal ilmu tunggal psikologi sangat kuat. Disiplin diakui secara internasional dan itu terlalu mudah untuk konseling mencoba menetapkan ceruk akademik di dalamnya. Dalam pandangan kami, ada dua hal yang bisa membantu dalam pelatihan dan karir, yaitu orang-orang yang menjadi penasihat dan memiliki setidaknya sebagian dari pengalaman dan memiliki setidaknya sebagian dari pengetahuan ini, atau melalui pengalaman hidup dan peran pekerjaan sebelumnya.